Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Pratama, NIM 1904010294. Di sini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang soal dan jawaban saya pada UTS sebelumnya di bab yang pertama yang berisikan 5 soal, Pak. Soal yang pertama, apa maksud dari kegagalan total dan kegagalan sebagian? Jadi jawabannya adalah kegagalan total adalah kegagalan yang segera membuat suatu mesin tidak bisa berfungsi sama sekali. Sedangkan kegagalan sebagian atau parsial adalah kegagalan yang tidak segera menghentikan peralatan atau mesin berfungsi. Kegagalan ini biasanya dimulai dari gangguan kecil, namun jika dibiarkan dapat menjadi masalah yang besar. Jadi dapat disimpulkan dari maksud dari kegagalan total ini adalah apabila suatu mesin mati total yang diakibatkan oleh sesuatu. Sedangkan kegagalan parsial tidak menyebabkan sampai mesin tersebut mati total dan tidak berfungsi sama sekali, melainkan hanya dampak-dampak kecil saja seperti misal suara yang bising atau mesin yang terlalu bergetar atau yang lain-lain. Soal yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan pada tahap identifikasi bagaimana masalah yang menyebar dan berkembang. Jadi yang harus dilakukan pada tahap identifikasi bagaimana masalah menyebar dan berkembang adalah melihat gambar besar dan ikuti perkembangan mekanisme dan alurnya sampai akhir. Apakah kesalahan awal kembali pada bagian yang sama atau secara bertahap meningkat sampai mengubah kategori dari kegagalan parsial menjadi kegagalan total. Jadi pada tahap ini kita harus identifikasi benar apakah masalah tersebut mungkin dapat menyebar menjadi lebih besar atau hanya menjadi segitu saja. Jadi misalnya dari masalah kegagalan parsial hanya menjadi kegagalan parsial saja atau malah dapat menjadi kegagalan total. Jadi kita harus identifikasi masalah tersebut. Nomor 3. Apa maksud dari kondisi dasar? Jawabannya adalah kondisi dasar adalah kondisi yang diharapkan dari alat atau suatu mesin ketika pertama kali diproduksi dan beroperasi sesuai spesifikasi aslinya. Jadi semua aspek dari setiap modul di dalam alat harus berfungsi dan bebas dari bug dan lain-lain. Jadi maksud dari kondisi dasar ini adalah spesifikasi dari suatu mesin saat pertama kali kita mencobanya, pokoknya sesuai dengan spesifikasi dari mesin tersebut yang telah tertera atau disebutkan. Misal ada motor yang memiliki RPM misal 5000 RPM, tetapi setelah semakin lama pemakaian RPM tersebut ternyata bisa berkurang dan menjadi hanya 4500 RPM saja misalnya. Maka itu sudah tidak sesuai dari kondisi dasar yang telah ditetapkan. Nomor 4. Soal nomor 4 adalah sebutkan 3 faktor kunci yang merupakan bagian dari efisiensi peralatan keseluruhan atau overall equipment efficiency atau yang disingkat dengan OEE. Jadi jawabannya adalah yang pertama adalah ketersediaan, yang kedua adalah performa, yang terakhir adalah kualitas. Soal yang terakhir yaitu apa itu deteriorasi paksa dan alami? Jadi jawabannya adalah deteriorasi alami adalah penurunan performa yang bergantung pada usia atau waktu peralatan tersebut. Deteriorasi paksa adalah penurunan performa yang diakibatkan oleh kondisi pengguna hingga pengabaian tingkat keterampilan operator yang buruk dan lain-lain. Jadi deteriorasi paksa ini terjadi secara alami tanpa ada buatan manusia yang diakibatkan oleh seiring berjalannya waktu
Sedangkan deteriorasi paksa ini adalah suatu penurunan performa yang disebabkan secara paksa oleh manusia. Misal, suatu laptop yang terkena error akibat kesiram air atau ketumpahan air misalnya. Mungkin hanya itu saja soal di bab 1, di soal yang kelima ini. Selebihnya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.